Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung bagi para peserta ASILHA tahun 2023. Di sini saya akan memaparkan terkait dengan hadis dan agriculture, di mana tema yang akan saya paparkan yaitu terkait dengan green agriculture. Mohon izin saya uh, share screen. Oke. Nah, green agriculture, challenges, strategies, and policies, di mana autor-autor yang berada di dalam tim saya yaitu saya sendiri Dian Rahmawati dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian juga ada Ibu Elis Ratnawulan dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada Ibu Yani Suryani dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada Ibu Anna Widiana dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, ada Ibu Liberty Haidir dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian juga ada Bapak Iwan Setiawan, mohon maaf, dari Universitas Padjadjaran Bandung, kemudian juga ada Ibu Tuti Karyani dari Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, green agriculture ini merupakan salah satu cara untuk mengejar dan menumbuhkan pembangunan pertanian sekaligus sistem yang dibangun untuk mencegah degradasi lingkungan karena hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Ini dikemukakan oleh FAO tahun 2011. Kemudian juga green agriculture ini bertujuan untuk pemeliharaan, peningkatan, kemudian juga ada produktivitas serta profitabilitas di bidang pertanian yang sekaligus menjamin penyediaan pangan secara berkelanjutan. Lalu tujuan selanjutnya yaitu untuk mengurangi eksternalitas negatif yang nanti akan mengarah ke positif secara bertahap serta membangun kembali ekologi sumber daya dengan mengurangi polusi dan menggunakan sumber daya yang lebih efisien. Ini juga dikemukakan oleh FAO tahun 2011. Lalu metode yang digunakan pada riset ini yaitu dengan secara kualitatif. Kualitatif. Kualitatif ini merupakan salah satu prosedur riset yang hasilnya berupa data deskriptif. Kemudian yang tertulis maupun yang diucapkan oleh responden serta tingkah laku yang diamati. Lalu ini akan eh, mempunyai ciri ya, mempunyai ciri khas sebagai sumber natural dari data dari sumber informal langsung. Kemudian nanti akan diolah data deskriptif tersebut oleh eh, peneliti, kemudian nanti akan mempengaruhi dari hasil penelitian tersebut. Nah, ini juga ada beberapa tantangan ya untuk menerapkan green agriculture. Di antaranya adalah yang pertama dampak dari lingkungan yang merugikan terkait dengan pertanian yang bervariasi yang tergantung pada praktek pertanian, kemudian juga dari pemilik lahan, kemudian juga landscape tanah ya, tanahnya seperti apa, kemudian juga dampak lingkungan yang kuat terkait dengan perluasan pertanian yang komersial, terutama di mana ini melibatkan penambahan skala besar perkebunan monokultur menjadi habitat alami seperti hutan, lahan gambut, dan lain sebagainya. Kemudian tantangan selanjutnya juga ada berbagai risiko lingkungan yang terkait dengan pertanian di Indonesia, termasuk deforestasi, kemudian juga hilangnya keanekaragaman hayati, degradasi lahan seperti erosi dan hilangnya eh, tanah subur, kemudian juga penggunaan stok karbon, lalu emisi gas rumah kaca yang tinggi, jejak air yang tinggi, dan juga polusi udara dan air. Kemudian ini juga tantangan agriculture yang sudah eh, dikemukakan sebelumnya bahwa tantangan-tantangan ini terkait dengan tantangan lingkungan. Kemudian juga green agriculture ini sebagai strategi dalam usaha tani. Nah, strategi green agriculture ini juga digunakan sebagai strategi usaha tani secara komersial untuk mendiferensiasi produk pertanian, bahan pangan yang ditujukan untuk memperoleh harga yang tinggi, yang tujuan utamanya yang tidak melupakan penerapan teknologi modern. Kemudian juga dari segi penggunaan benih varietas unggul atau hibrida. Lalu gerakan green agriculture ini merupakan salah satu respon positif ya bagi pelaku eh,
produsen terhadap kritik isu lingkungan yang berkelanjutan, serta keamanan konsumsi bagi masyarakat, kemudian juga eh, green agriculture ini sebagai strategi tanpa apa ya menafikan teknologi maju, di mana green agriculture ini sejalan dengan apa go green living style yang sudah diterapkan oleh eh, masyarakat di abad 20 ini, seperti green teknologi, green industry, green building, green tourism, green offices, dan sejenisnya. Nah, lalu ada subsistem usaha tani. Subsistem usaha tani ini mencakup kegiatan pembinaan, pembangunan usaha tani dalam meningkatkan produksi primer pertanian, termasuk dalam kegiatan ini adalah perencanaan pemilihan lokasi, komoditas, teknologi, dan pola usaha tani dalam rangka meningkatkan produksi primer. Kemudian juga subsistem usaha tani selanjutnya yaitu bagi para penganut paradigma agribisnis ini berpandangan bahwa usaha tani baik petani gurem atau petani berskala besar ini sebagai suatu usaha atau farming is a business enterprise, di mana usaha ini bertujuan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya. Lalu green agriculture ini sebagai strategi dalam usaha tani komersial untuk mendiferensiasi produk pertanian, bahan pangan yang ditujukan untuk memperoleh harga yang lebih tinggi namun tetap memungkinkan untuk menerapkan teknologi-teknologi modern. Lalu juga ini ada kebijakan green agriculture dari eh, apa policies green agriculture ini bertujuan untuk memberikan setidaknya satu dari tujuan lingkungan, di mana yang pertama adalah lingkungan ini eh, bertujuan menyerap atau menyimpan karbon, kemudian juga pengelolaan daerah aliran sungai, kemudian konservasi keanekaragaman hayati dan pengendalian polusi. Lalu yang kedua ini terkait dengan kebijakan program pertanian hijau ini dirancang dan diimplementasikan kemudian akan dilihat mempengaruhi sejauh mana mereka pro masyarakat miskin gitu. Sebagai gambaran umumnya, kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, ini ada policies green agriculture, di mana green agriculture policies ini dibagi menjadi dua, yaitu secara di antaranya yaitu design dan implementation. Ya, secara desain ini challenges-nya terkait dengan targeting dan partisipasi, kemudian juga uh, choice of in- choice of instrument dan juga timing. Kemudian implementasi ini challenges-nya itu terkait dengan engagement and promotion, kemudian capacity building dan financial sustainability. Nah, ini juga ada hadis yang berkaitan dengan green agriculture, di mana Rasulullah bersabda bahwa inna komatis saatu wa fi yadi ahadikum fasilatu fa inni stato'a alla takuma hatta yagrisaha fal yagrisaha. Di mana artinya ini jika terjadi hari kiamat sementara di tangan salah seorang dari kalian ada sebuah tunas, maka jika ia mampu sebelum hari kiamat itu terjadi untuk menanamnya, maka tanamlah. Lalu ini ada conclusion. Yang pertama adalah dalam penerapannya Green Agriculture memiliki beberapa eh, tahapan ya. Salah satunya tantangan ya. Salah satunya adalah tantangan dari lingkungan. Kemudian juga ada Green Agriculture ini sebagai salah satu strategi dalam pengembangan usaha tani. Kemudian juga yang ketiga ini adalah kebijakan Green Agriculture ini dapat dilihat dari bagaimana rancangan dan penerapannya. Jika kebijakan tersebut dilaksanakan, maka akan terlihat bagaimana pemangku kebijakan eh, terlihat pro masyarakat miskin atau tidak. Seperti itu. Eh, Sekian pemaparan dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.